Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Durusul Lughah halaman 103. Yaitu masuk kita kepada pelajaran ke-15, Ad-Darsu Al-Khamis Asyara. Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara. Pelajaran yang ke-15. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudarrisu. Qarir Al-Mudarrisu artinya adalah pelajar, pengajar atau guru. Dari kata darrasa yudarrisu. Darrasa yudarrisu memakai tasydid itu bimakna ja'ala ja'ilu, menjadikan. Jadi kata kalau darrasa belajar, kalau darrasa menjadikan belajar, artinya mengajarkan pelajaran. Jadi al-mudarris ismul fa'il dari kata darrasa yudarrisu. Aina tazhabu ya Aba Bakrin? Kemana engkau pergi wahai Abu Bakar? Qala Abu Bakrin, azhabu ilal mudiri, saya pergi ke mudir. Qala al mudarris, la takhruj min al faslil an, jangan keluar dari kelas sekarang ya. Idhab ilaihi ba'da darsi, pergilah kepada beliau, kepada mudir setelah pelajaran. Humuyun, ya ini nama seorang temannya lagi. Ya Ustad, ana talibun jadid, ya Ustad, saya adalah murid baru. Aina ajlisu, di mana saya harus duduk? Ajlisu huna amamaka? Ajlisu huna amamaka, apakah saya harus duduk di depanmu? Qala al-mudarris, la tajlis huna. Tidak, jangan duduk di sini. Huna di sini. Hada maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibul yawm. Ini adalah tempat duduk Hisham sementara dia hari ini sedang gaib. Kata beliau melanjutkan, ijlis hunaka khalfa Hamidin, duduklah di sana di belakang Hamid. Bashirun, berkata seorang temannya lagi, a'akhidu hadhihi daftar, a'akhudu hadhihi daftar ya Ustaz, apakah saya akan mengambil, saya ambil buku tulis ini Ustaz? La ta'khuzha, jangan kamu ambil ya. Yanzuru fi daftarin, kemudian dia melihat ke buku tulisnya. Ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim, la taktub al ajwibata bil qalamil ahmar, wahai Abdurrahim, jangan kamu menulis jawaban dengan pena merah, dengan tinta merah. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmar. Ya, harusnya gurulah yang menulis ya dengan pena merah. Qala Faisal, unzuru ila hadhil majallah ya Ustaz. Ustaz, lihatlah kepada majalah ini. Ma ajmalaha, sungguh indah majalah ini. Qala al-mudarris, la taqra al-majallat fil fasli ya Faisal. Wahai Faisal, janganlah engkau baca majalah-majalah ini di kelas. Qala Faisal, ma aqra'u hadhil majallatil an. Ya Ustaz, saya tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwaril lati fiha, akan tetapi saya hanya melihat kepada gambar-gambarnya saja yang ada di dalamnya. Aftahul baba ya Ustaz? Qala Hamzah, Ustaz, apakah saya harus membuka pintu ini? Yakadul jarasu yarinnu, hampir-hampir saja bel berbunyi. Qala al-mudarris, la taftahil babil an, jangan membuka pintu sekarang. Nah, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, saya ingin menjelaskan sedikit dari apa yang menjadi perhatian kita dalam pelajaran ke-15 ini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh percakapan di atas ini? Pertama, qala al-mudarris, aina tazhabu ya Aba Bakrin? Kemana? Ini
ismul istifham kemana, menanyakan tempat. Ismul istifham lil makan adalah isim istifham yang digunakan untuk bertanya. Kemudian tazhabu ini fi'il mudhari dari kata zahaba. Anta tazhabu, ya kalau kami berarti nazhabu, kalau ana berarti ana azhabu. Tinggal dirubah saja huruf depannya ini. Kalau ta itu berarti menunjukkan anta tazhabu, kalau a di sini berarti menunjukkan ana azhabu. Kalau nunul jamaah di sini nahnu berarti itu nahnu kami, nahnu nazhabu. Jadi kalau di sini ta berarti tazhabu. Nah, ini harus dilatih terus agar senantiasa faham dan mudeng, ya, paham. Ya Aba Bakrin. Kemudian di sini yang ingin disampaikan adalah ya. Ini namanya dalam ilmu nahwu adalah harfun nida. Harfun nida itu bisa digunakan memakai ya ayu, ya rajul misalnya. Ya Malik misalnya. Bisa juga menggunakan ayah, ya, pakai alif sama hamzah, kemudian ayah pakai hamzah di sini. Ayah bisa juga, ya. Kemudian bisa juga ayyuha ditambahkan ha, bisa juga. Bisa juga hayya, ya, bisa juga wa. Itu diantara macam-macam harfun nida, ya. Tapi yang lebih masyhur itu adalah harfun nida memakai ya, dan kita banyak dapati di hadis dan juga di Al-Qur'an. Kemudian ya Aba Bakrin. Nah, Aba Bakrin di sini ini pada dasarnya adalah Abu Bakrin. Kenapa menjadi Aba? Karena dia diawali dengan huruf nida, maka di sini akan menjadi munada namanya, munada. Nah, kenapa menjadi fathah? Munada itu bisa jadi marfu, rofa, bisa juga dia fathah. Nah, kemudian kenapa di sini fathah? Bukan karena hanya sekedar ada harfun nida di sini, tidak, melainkan karena Abu Bakrin tersebut ini adalah dia adalah mudhof. Nah, maka ini disebut dengan munada mudhof, ya. Karena munada itu yunsabu al munada idza kana mudhofan. Itu kaidahnya. Yunsabul munada idza kana mudhofan. Jadi munada itu, ya, munada itu tadi ini adalah munada itu secara bahasanya adalah ismun yuzkaru ba'da harfin nida. Itu secara sederhana. Munada itu adalah isim yang disebutkan atau ada berada di setelah harfun nida. Ya, tergantung nanti dia apakah dia rofa ataukah dia mansub. Kalau dia mansub itu berarti pertama itu biasanya dia berupa mudhof. Yang kedua kadang dia itu berupa syibul mudhof, ya. Kemudian kadang dia itu berupa munada ghairu maqsudah. Nanti kita akan jelaskan, ada bab-bab tersendiri. Tapi ini minimal biar kita tergambar dulu, biar kita faham bahwa ini kenapa kok ya Aba Bakrin, harusnya kan ya Abu Bakrin. Oh, ternyata pertama saya ulang, karena dia ada iya di sini yang disebut dengan harfun nida, ya. Tetapi ini tidak sangat berpengaruh. Yang penting adalah ketika ada harfun nida lalu kemudian munadanya itu berupa mudhof. Karena yunsabu yang saya ucapkan tadi, yang saya bilangkan tadi, bahwa kaidahnya yunsabul munada idza kana mudhofan. Maka munada itu akan menjadi mudhof, ya. Munada itu akan menjadi mudhof. Munada itu akan menjadi mansub ketika dia berupa apa? Idhofah. Nah, inilah sebabnya makanya dia menjadi Aba Bakrin. Nanti ketika antum bertemu juga dengan Abdurrahman, kemudian sebelum Abdurrahman ada iya, maka Abdu di situ akan menjadi ya Abdarrahman. Ya. Kemudian misalnya lagi Abdurrahim, ya, maka Abdu tadi akan menjadi Abda karena ada munada, dan Abdurrahimnya karena mudhaf ilaih. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau di i'rab iya harfun nida mabniun 'alal fathi, ya.